Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang magnet. Dengan dosen pengampu Ibu Diah Susanti MED, disusun oleh kelompok 5 yang beranggotakan 1. Afifah Arisa Putri dengan NIM 203200139 dan yang kedua Wan Aziza Fatimatun Naim dengan NIM 203200122 dan yang terakhir saya sendiri Wanda Himalia dengan NIM 203200123. Pengertian magnet. Magnet adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Magnet memiliki bahan yang dapat menarik benda-benda yang terbuat dari besi, baja, dan logam. Jenis-jenis magnet. Yang pertama adalah magnet alami. Magnet ini saat ditemukan sudah memiliki kemampuan untuk menarik benda di sekitarnya tanpa mendapat campur tangan manusia atau terbentuk alami. Dan yang kedua, magnet buatan. Magnet ini adalah magnet yang sengaja dibuat oleh tangan manusia. Adapun magnet buatan terbagi menjadi dua, yaitu magnet tetap. Magnet buatan memiliki kemagnetan tetap jika domain atau magnet elementarnya teratur tetap. Dan yang kedua, magnet sementara. Magnet buatan memiliki kemagnetan sementara jika domain elementarnya hanya bisa teratur sebentar, kemudian acak-acakan lagi. Perkenalkan, nama saya Wan Aziza Fatimatun Naim dengan nomor NIM 203200122. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu tentang bentuk-bentuk magnet. Yang pertama adalah magnet batang. Magnet batang adalah magnet yang berbentuk batang atau menyerupai balok ataupun kubus yang kecil. Biasanya magnet ini digunakan untuk kunci pintu pada lemari kaca dan kayu. Selain itu juga bisa digunakan untuk penutup benda lain seperti kotak pensil, kotak hadiah, dan lain sebagainya. Magnet batang biasanya disebut dengan magnet bar. Yang kedua adalah magnet silinder. Magnet yang berbentuk silinder ini biasanya bentuknya bulat dan pipih. Kegunaan magnet silinder sebagian besar sama dengan kegunaan magnet batang. Yang ketiga adalah magnet jarum. Bentuk magnet jarum ini pipih, memanjang, dan memiliki ujung yang lancip. Magnet jarum biasanya digunakan untuk membuat kompas sebagai penunjuk arah mata angin. Yang keempat adalah magnet cincin. Seperti namanya, magnet cincin bentuknya menyerupai cincin. Ia memiliki bentuk lingkaran dengan lubang di tengahnya. Magnet cincin biasanya digunakan untuk pembuatan pengeras suara seperti speaker di radio, bioskop, ataupun ponsel. Yang kelima adalah magnet ladam. Magnet ladam dikenal juga dengan nama magnet tapal kuda. Hal ini karena bentuknya menyerupai tapal yang digunakan sebagai alas kaki kuda. Kegunaan magnet U atau magnet tapal kuda ini adalah untuk mengangkat benda-benda magnetik. Materi selanjutnya yaitu tentang sifat-sifat magnet. Magnet dapat menarik benda magnetik. Apa itu benda magnetik? Benda magnetik adalah benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet, sedangkan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet itu disebut dengan benda non-magnetik. Contoh benda magnetis atau magnetik adalah paku, jarum, gunting, palu, obeng, pisau, mur, baut, dan benda lain yang terbuat dari bahan magnetis. Yang kedua, gaya magnet dapat menembus benda. Contohnya, jika kita meletakkan magnet di atas kertas, kemudian di belakang kertas atau di baliknya itu juga diberi magnet, maka gaya magnet tetap akan terjadi. Magnet dapat saling tarik-menarik. Yang ketiga adalah mempunyai dua kutub. Magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan selatan. Yang keempat adalah dua kutub yang sama akan saling tolak-menolak, sedangkan dua kutub yang berbeda akan saling tarik-menarik.
Yang kelima yaitu sifat magnet dapat hilang. Sifat kemagnetan dapat melemah atau hilang karena hal tertentu seperti sering terjatuh dan terbakar. Perkenalkan, nama saya Afifah Arisa Putri dengan NIM 203200139. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi tentang teori kemagnetan. Yang pertama, teori kemagnetan ini menyatakan bahwa sebuah magnet terdiri dari sejumlah magnet-magnet kecil yang disebut dengan magnet elementer. Yang kedua, magnet elementer besi ini mudah diarahkan, sedangkan magnet elementer baja sulit diarahkan. Mengapa? Karena besi lebih mudah dijadikan magnet, sedangkan baja lebih sulit dijadikan magnet. Selanjutnya, magnet elementer pada magnet tersusun rapi dan teratur, sehingga dapat menarik logam lain yang ada di sekitarnya. Sedangkan magnet elementer pada logam tersusun tidak teratur, sehingga logam tidak dapat menarik logam yang lain yang ada di dekatnya. Selanjutnya, cara menghilangkan sifat kemagnetan. Ada 3 cara. Yang pertama adalah dengan cara memukul-mukul magnet. Jadi, magnetnya dipukul ke permukaan suatu benda yang cukup keras secara terus-menerus. Yang kedua, dengan cara membakar magnet tersebut. Dan yang ketiga, menghilangkan sifat kemagnetan dengan cara mengaliri magnet tersebut dengan arus bolak-balik. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.